pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator, terima kasih Prof. Mendes. Selamat pagi semuanya. Yang masih di belakang nggak ada duduk, boleh duduk di sini silakan. Karena kelihatannya, silakan. Maaf, ini kita akan bicara tentang coronavirus disease tahun 2019. Silakan Pak. Boleh saya pakai sendiri? Oh, baik. Ini kurang lebih outline yang pembicaraan saya yang mungkin dibatasi hanya 20 menit tadi. Kita mulai dari ceritanya dulu ya. Kita tahu bahwa sejak akhir Desember, 31 Desember itu, waktu itu ada otoritas Cina melaporkan ke WHO akan adanya sesuatu penyakit yang disebabkan oleh satu hal yang baru. Ya, kemudian WHO kemudian dinotifikasi, kemudian tanggal 9 Januari ini mulai ada yang kasus meninggal, orang yang pertama meninggal. Tanggal 10, hanya kira-kira 10 hari berikutnya, kita mendapatkan data urutan dari nukleotida atau urutan dari genom si virus penyebabnya, kemudian dipublikasi, kemudian pada tanggal 13, ini adalah kasus pertama yang ada di luar Cina, muncul dilaporkan. Kemudian tanggal 16 ini di Jepang, 19 ini ada peningkatan kasus yang sangat tinggi di Wuhan, di epicentrum kejadian penyakit infeksi virus baru ini. Tanggal 20 masuk di Korea, tanggal 21 masuk di Taiwan dan di Amerika, kemudian sehari berikutnya Wuhan ditutup dari akses dari luar, tidak boleh masuk dan tidak boleh keluar. Kemudian pada tanggal 23 ini kemudian dilaporkan adanya infeksi serupa, penyakit serupa di Cina di tempat yang lainnya. Kemudian bersambut sampai sekarang, kita lihat di sini, pada tanggal 31 Januari, kira-kira sebulan berikutnya, itu sudah mencapai 19 negara. Kalau dibandingkan dengan SARS, pada waktu yang sama untuk mencapai 19 atau lebih itu butuh 4 bulan. Yang ini hanya 1 bulan dia sudah bisa mencapai belasan negara dengan kasus 9.000, kemudian 4 hari berikutnya 20.000, kemudian 7 hari berikutnya menjadi 42.000, dan yang terakhir yang hari ini adalah 73.000 dengan seluruh kasus 1.800. Ini agak tricky di sini antara loncatan antara 4 Februari sampai 11 Februari ini oleh karena minggu yang lalu ini otoritas Cina merubah case definition-nya, tidak lagi confirm itu sebagai confirm laboratorium, tapi termasuk confirm klinis. Sehingga dengan demikian terjadi peningkatan jumlah kasus yang sangat tinggi. Ya, nah, cuman persoalannya sekarang kalau klinisi mungkin dari sisi klinisi senang karena apa? Sejak awal sudah bisa menerapi dengan baik kasus-kasus yang diduga COVID. Tapi dari sisi epidemiologi nanti Pak Mubashir barangkali ini juga bingung. Terus gimana kalau berubah case definition-nya? Kita bisa mengetahui ini meningkat atau turun kapan kan gitu. Karena definisinya berbeda. Tapi nggak apa-apa lah, itu biarkan urusannya otoritas Cina. Karena mereka saya yakin mereka itu stres banget. Kita cuma ngomong tapi mereka janjinya paniknya minta ampun kan gitu. Ya, kemudian bahkan ini kira-kira 2 hari yang lalu ini Afrika yang pertama kali yang mau dilaporkan di Mesir kan. Nah, ini gambar ini pertama kali dirilis oleh NIAID punya Amerika tanggal 11 Februari. Betul, artinya kalau ada gambar ini kurang lebih berarti firm bahwa bisa dikultur dengan baik. Kemudian ini adalah gambaran elektron mikroskopiknya, firm bahwa itu adalah coronavirus seperti virus yang keluar dari sel inangnya di situ. Ya. Kemudian ada cerita lain lagi tentang bagaimana perubahan nomenklatur dari virus yang menyebabkan penyakit infeksi baru ini. Awalnya ada yang menyebutnya New Coronavirus Wuhan, ada yang New Coronavirus Wuhan Pneumonia, ada yang kemudian ada 2019 New Coronavirus. Kemudian pada tanggal 11 Februari ini disetujui oleh ini
Coronavirus Study Group atau International Committee Taxonomy Virus diamini oleh WHO dan juga disetujui oleh American Society of Microbiology, namanya berubah menjadi SARS-CoV-2. Ya, jadi dengan demikian ini nama virusnya, kemudian COVID ini adalah nama penyakitnya, Coronavirus Infection Disease tahun 2019. Tapi nggak apa-apa, karena apa? Karena perjalanan ini menunjukkan bahwa betapa dinamisnya perjalanan penyakit dan perjalanan cerita dari wabah yang menghantui hampir 27 atau 26 negara di seluruh dunia. Nah, sekarang kita kembali ke coronavirus itu sendiri. Coronavirus itu termasuk dalam family Coronaviridae, kemudian ada 4 genus, ada 4 genera. Yang satu alpha, beta, ini dua-duanya ini menyerang mamalia, dalam ini adalah manusia. Kemudian ada gamma coronavirus dan delta coronavirus, ini umumnya menyerang aves, burung. Tadinya hanya ada 6 yang berhasil menginfeksi manusia. 1, 2, human coronavirus dikasih nomor kayak gini. Ini bukan nomor plat nomor, tapi ini nomor virus. Kemudian yang terakhir, yang 2 yang terakhir adalah SARS-CoV dan MERS-CoV. Kemudian kita punya yang ini, SARS-CoV-2 sekarang ini, pada tahun 2020. Ya. Nah, kalau kita kembali ke struktur virusnya sendiri, sebenarnya virusnya itu kayak apa sih? Ini adalah virus dengan amplop, artinya punya bungkus dengan spike projection di luar. Dia positive sense single strand RNA, artinya genom yang dibawa adalah RNA, bukan segmented seperti yang didapatkan pada influenza virus, sehingga ceritanya bagaimana dia berubah bermutasi tidak seheboh yang didapatkan pada influenza atau yang pakai H1N1, H5N1 dan seterusnya. Karena yang influenza itu segmented, sementara ini adalah single strand non-segmented positive strands. Kemudian virus ini strukturnya tersusun oleh 4 struktural protein. Yang pertama adalah spike projection ini yang nanti dipakai oleh si virus untuk berinteraksi dengan reseptornya. Yang saat ini reseptornya dari si SARS-CoV-2 ini dilaporkan mirip sama dengan SARS yang pertama, yaitu angiotensin converting enzyme 2 yang ada di membran sel dari sel target. Kemudian ada nukleoprotein, ada membran protein, dan juga ada envelope. Nah, kemudian kalau mau lebih seru lagi untuk melihat tentang protein apa saja yang dimiliki oleh si virus ini, dilihat di sini bahwa panjangnya 26 sampai 32 kb, artinya hanya sekitar 26.000 basa saja, bandingkan dengan E. coli sekitar 4,6 juta, kita 3,4 miliar. Kecil sekali kan. Kemudian ini memiliki paling tidak diindikasikan 14 ORF. Kenapa paling tidak? Oleh karena ini masih berupa prediksi. Prediksi dengan bioinformatik, ORF-nya ada sekian 14, antara lain ini adalah gena yang paling besar yang dia miliki, yaitu PP1AB ini. ORF yang pertama mengkode non-struktural protein 1 hingga 10. Kemudian 11 nggak ada, 12 sampai 16. Kemudian yang overriding frame yang PP1A ini juga mengkode non-struktural protein yang sama, 1 sampai 10. Yang lainnya adalah aksesoris. Di sini adalah spike projection, amplop, membran, dan nukleoprotein. Lewat. Nggak penting kan? Ya. Sekarang yang paling penting adalah kalau ditanya sebenarnya virus ini benar-benar baru enggak? Kalau di data yang tahun ini sequencing, ini ada penulis Pak Wu ini memiliki 3 isolat virus yang pertama kali diisolasi di Cina, kemudian di sequencing dilihat urutan basa dari genomnya, kemudian dibandingkan dengan
virus coronavirus yang lainnya dengan coronavirus yang lainnya, ternyata seperti ini. Ya, ini masih pakai nomenklatur lama, gitu. Ini SARS-CoV-2 ini ada di antara MERS-CoV dan SARS-like bad COVID. Sementara yang SARS ada di sini, ya di bawah. Artinya sebenarnya dia lebih jauh, lebih dekat dengan SARS-like bad COVID. Jadi kalau ada yang menduga bahwa itu asalnya dari kelelawar, ya boleh jadilah kan gitu. Kemudian ini masuk di dalam beta coronavirus. Kemudian kalau mau lebih detail lagi, ini dibandingkan lagi antara virus satu dengan yang lain berdasarkan genom yang spesifik. Tapi kalau Ibu sekalian masih tertarik juga untuk mempelajari yang ini ada satu website yang sudah dikembangkan oleh otoritas Cina. Ini kalau di sini ini kemarin print screen-nya masih mungkin 2 hari yang lalu, ini ada yang terkumpul 165 sekuen. Artinya ada 165 data tentang urutan genom dari SARS-CoV-2 ini yang berasal dari berbagai negara dan berasal dari berbagai host. Ada yang dari ada yang dari hewan, ada yang dari manusia, ada yang dari Cina, ada yang dari Italia, ada yang dari Jepang dan seterusnya. Dikumpulkan di sini, bisa diakses di situ. Kalau mau main-main dengan bioinformatik, Anda bisa melakukannya dengan hanya mendownload. Tadi malam saya cek ini 179 sudah, bukan 165 lagi. Jadi saya kira setiap hari akan bertambah. Ya, beruntunglah kita dengan adanya Internet of Things, sehingga dalam waktu yang cepat kita bisa tahu apa yang terjadi di belahan dunia yang sana. Nah, tadi cerita tentang virusnya. Kemudian isu tentang penularan dari sisi virusnya itu sendiri. Yang pertama, itu diketahui bahwa itu reservoirnya adalah dari binatang. Tapi kemudian mengalami kebocoran, kebocoran artinya apa? Loncat. Mestinya kita tahu bahwa konsepnya virus itu hanya akan bisa menginfeksi host yang sesuai. Ibu bapak petani yang menanam cabai, cabainya kena virus, Pak petaninya tidak akan kena virus cabai, dan sebaliknya. Cabainya tidak akan kena influenza karena tertular oleh Pak petani. Nah, di sini ya terjadi lompatan. Kalau sebagai contoh di sini misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang sudah diketahui, 6 coronavirus yang sudah diketahui. Ini asalnya dari 3 diantaranya berasal dari kelelawar. Kemudian ini yang pada kasus SARS-nya itu ada intermediate host-nya. Intermediate-nya itu adalah Kifet cat itu apa? Luwak ya mungkin ya. Ya, luwak. Jadi kalau di Indonesia luwak itu dipakai untuk membuat kopi yang baik. Tapi di sana jadi persoalan. Karena apa? Ternyata dia membuat coronavirus, kan gitu. Kenapa begitu? Ini loncat dari si kelelawar melalui intermediate host baru loncat ke manusia. Ada beberapa hal yang perlu diketahui adalah tidak semua manusia ini berinteraksi dengan kelelawar. Kelelawar itu hidupnya di hutan, hidupnya di gua. Nggak mungkin kan orang-orang kota di Wuhan itu jalan-jalan ke sana. Pasti ada sesuatunya. Kelelawarnya jalan ke kota, atau kelelawarnya itu nyenggol intermediate host tadi yang itu nanti akan berinteraksi dengan manusia secara intens sehingga terjadi loncatan. Seperti halnya pada saat Nipah virus ada di Malaysia, waktu itu yang terkena pertama kali adalah anak kandang peternakan babi. Sehingga yang disalahkan pertama kali adalah babi. Babinya dibuat untuk latihan menembak oleh militer, kemudian didorong masuk, kemudian dikubur. Nggak taunya 3 bulan berikutnya baru ketahuan bahwa sebenarnya aslinya Nipah itu dari kelelawar juga. Nah, rupanya kelelawar di hutan makan buah, keternakan babinya di pinggir hutan, dia terbang, kemudian sisa buah yang ada air liurnya si
apa kelelawar tadi jatuh dimakan babi, babinya sakit, kemudian memiliki virus Nipah, anak kandang yang ngopeni babi terkena infeksi. Seperti itu, ini yang konsep dari intermediate tadi, ya kan? Kemudian, nah yang jadi persoalan adalah yang di sini nih sebenarnya kita nggak paham betul. Apakah betul? Kalau asalnya diyakini dari kelelawar, ya. Cuman adakah intermediate medium, intermediate apa host yang sudah diidentifikasikan? Belum tahu, ya kan? Nah itu yang barangkali kemudian kadang-kadang bisa kita pakai untuk menerjemahkan kenapa Indonesia masih dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk tidak terkena coronavirus baru yang ini kan. Barangkali intermediate host-nya tadi barangkali tidak ada di Indonesia. Atau karena kita kalau tidak bisa mendetek kan sudah dibantahkan gitu ya. Kemudian yang lain adalah uh, dapat menular dari manusia ke manusia. Ini dibuktikan dari banyak studi, sudah dipublikasikan di New England Journal of Medicine, ada klaster pasien yang terinfeksi dengan virus yang secara genetik serupa. Sehingga dengan kita bisa menyimpulkan bahwa virus yang diidentifikasi dari banyak kelompok pasien tadi berasal dari terinfeksi oleh virus yang sama. Sehingga kemungkinan besar akan menular melalui udara, percikan dahak atau kontak langsung, dan juga ada kemungkinan oleh karena adanya benda yang terkontaminasi atau dari lingkungan yang berasal dari udara, percikan droplet tadi. Nah, ini adalah satu hal yang menarik, ada laporan dari New England Journal of Medicine juga yang menceritakan tentang bagaimana poinnya adalah dari cerita ini adalah bahwa seseorang bisa menularkan ke orang lain bahkan sebelum dia muncul gejalanya. Saya contoh di sini. Ini indeks pasiennya orang Cina yang datang ke Jerman. Kemudian mereka mempunyai business meeting ketemu dengan satu orang ini. Nah, satu orang ini karena si yang orang Cina ini balik pulang ke negaranya, kemudian pada setelah 19 ke 26 itu berarti setelah 7 hari berikutnya dinyatakan positif. Kemudian pasien yang pertama yang orang Jerman ini, ya kan, pada saat yang sama sehari berikutnya dicek juga positif. Kemudian si pasien kedua ini juga kebetulan ikut meeting juga positif. Nah, yang pasien ketiga dan keempat ini tidak pernah bersinggungan dengan orang Cina yang datang ke Jerman, tapi bersinggungan dengan pasien yang pertama yang orang Jerman tadi. Kemudian ternyata dia positif juga. Jadi ini menunjukkan bahwa ada indikasi bahwa ada potensi besar bahwa yang asimptomatik itu yang tadinya belum ada masa prodromal, masa inkubasi itu juga bisa menularkan. Meskipun ini ada pernyataan dari WHO yang kayak begini ini dilupakan dulu karena ini sangat jarang terjadi. Ini adalah case report. Ini adalah kasus istimewa. Harus konsentrasi hanya pada penularan yang disebabkan atau berasal dari orang yang sudah simptomatik. Oke. Nah, kemudian selalu ada pertanyaan kan, seberapa lama sih virus ini akan bertahan di lingkungan? Ternyata tidak ada data satupun yang bisa kita retrieve eksperimentasi menggunakan coronavirus yang baru ini. Yang ada adalah menggunakan coronavirus saudara-saudaranya, ya kan? Maka di sini meskipun ini publikasi pada tahun 2020, tapi menggunakan isolat dari yang lain. Jadi ada human coronavirus yang lain atau SARS yang lain. Ini adalah beberapa bahan yang dipakai untuk eksperimentasi. Kalau ini adalah steel itu apa? Baja, besi. Ya, itu bisa bertahan pada suhu 4 derajat Celcius, bisa bertahan lebih dari 28 hari. Tapi kalau kita bandingkan dengan ini di sarung tangan, kita bisa melihat yang berasal dari latex pada suhu 21 derajat ini hanya bertahan 8 jam. Tapi kalau di baju, misalnya di linen, kelihatan di sini pada suhu temperatur ruangan bertahan selama
2 hari dan seterusnya. Nah, ini bisa dipakai untuk referensi bagaimana kita menghadapi si coronavirus yang baru. Meskipun berdasarkan data saudara-saudaranya yang sudah diisolasi sebelumnya. Nah, kemudian ada lagi isu lagi, bahkan Pak Donald Trump, Pak Presiden Amerika itu kan sangat yakin bahwa nanti kalau musim panas hilang sendiri kan gitu. Dibilangin begitu kan, di koran disitir bahwa Pak Trump begitu yakin nanti kalau sudah musim semi kan hilang sendiri kan gitu. Tapi itu tidak juga salah-salah amat. Karena apa? Karena belajar dari SARS yang terdahulu. Pada saat SARS yang muncul dulu itu juga pada musim dingin, begitu musim semi dan musim panas hilang, ya kan? Tapi kemudian ada orang yang berpendapat, loh, MERS-CoV itu munculnya Agustus dan itu di Arab Saudi, panas yang panas gitu. Lah kok ya tetap muncul Agustus? Ya semua alam nggak tahu ya kan. Itu kan bisa mengatakan bahwa itu kan virusnya beda. Lah ini yang ini gimana? Ya sama saja. Kita juga nggak tahu sebenarnya. Jadi dengan demikian maka WHO sendiri mengingatkan bahwa tidak ada rumus, tidak ada bukti yang solid untuk mengatakan bahwa pada high temperature dan high humidity akan menyebabkan coronavirus baru ini akan mati. Tidak ada bukti itu. Belum ada. Kan? Sehingga demikian tetap kewaspadaan tetap dijaga. Tapi meskipun memang ini publikasi tahun 2011 menggunakan coronavirus yang lain, kelihatan di sini bahwa pada suhu yang tinggi ini reduction-nya semakin tinggi. Ya, ini yang biru ini adalah yang pada suhu 38, yang kuning ini 33, tapi pada humidity 95. Yang ini pada humidity sekitar 40 sampai 50. Kelihatan bahwa kalau humidity-nya tinggi dan suhunya tinggi maka semakin cepat hilangnya, semakin cepat matinya. Memang. Oh, waktunya. Maaf, Bu. Nah, untuk sebentar nih, saya tambah sebentar nih. Untuk prekausinya gimana? Ya, dinasihatkan pakai cuci tangan. Cuci tangannya dengan deterjen biasa sudah mengurangi risiko untuk penularan. Tapi ada data yang lain, selagi-lagi ini menggunakan coronavirus yang lain, tidak menggunakan coronavirus yang baru. Kelihatan di sini hampir semua desinfektan cukup efisien. Bahkan etanol 70% saja dapat secara efektif untuk menghilangkan potensi kontaminasi dari virus tersebut. Jadi dengan demikian kalau ibu bapak sekalian datang ke convenience store di pinggir jalan itu ada yang menjual desinfektan tangan, hand hygiene yang berbasis alkohol, saya kira itu sudah cukup bisa dipakai untuk berjaga-jaga. Sehingga dengan demikian cara menghindarinya masih tetap sama, yaitu adalah hindari kontak erat dengan orang yang terinfeksi, kemudian sering mencuci tangan, hindari kontak langsung dengan hewan liar. Tadi ingat, hewan liar karena kita nggak tahu yang dia bawa apa enggak. Kemudian orang yang menderita mohon kalau batuk dan bersin menggunakan etiket batuk dan bersin yang sudah dianjurkan. Dan yang terakhir adalah ini, di pusat kesehatan. Kita ingat bahwa di Cina pada saat ini penularannya sebagian besar justru di rumah sakit. Kemarin ada dokter yang kedua yang meninggal oleh karena merawat dan berinteraksi langsung dengan penderita COVID-19. Tapi di sini WHO tetap tidak menasihatkan adanya travel warning tertentu kecuali masuk dan keluar di Cina, ya kan? Tapi kalau mau jalan-jalan, mau kemana-mana masih di ini kan, hanya saja tentu saja kewaspadaannya harus ditingkatkan. Sehingga dengan demikian yang kejadian ini mestinya tidak perlu terjadi, ya kan? Rebutan untuk beli masker, karena padahal sebenarnya masker itu sendiri ada yang meragukan apakah bisa melindungi, masker yang hijau itu loh atau biru itu, apakah betul-betul bisa melindungi dari SARS-CoV-2. Saya kira itu masih perlu diperdebatkan karena memang tidak ada bukti yang kuat, ya kan? Bahkan yang N95 pun begitu. Ini adalah untuk yang petugas kesehatan di laboratorium, yang diambil adalah usap tenggorok, nasofaring, sputum, dan
serum. Ya, nanti masih dikirim ke pusat di Jakarta. Ini ada 4 diagnostik yang digunakan, molekuler, serologi, kultur, dan mikroskop. Oke. Ini adalah flyer yang muncul di medsos di mana-mana yang menyatakan bahwa Indonesia mampu mendeteksi virus. Tidak apa-apa ya, kita kan tetap orang Indonesia. Jadi kita harus percaya tapi tetap waspada. Karena apa? Karena pada kenyataannya memang kita harus skeptis dong. Kita ini dekat tapi kok bisa? Nah, padahal apa yang melindungi kita? Ya mungkin adalah tingkat tergantung dari amal dan perbuatan kita, barangkali gitu ya. Oke. Sehingga dengan demikian maka tapi ini deteksi lab yang kita miliki saat ini masih cukup lama karena berdasar harus sequencing. Kemudian Cina ini dia mendeklar bahwa ada yang bisa mendapatkan alat diagnosis hanya berdurasi 15 menit. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa produksi banyak, kemudian kita bisa membelinya atau bahkan bisa didonasikan barangkali. Sekarang itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.